Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan memberikan video pembelajaran mengenai filsafat strukturalisme. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan, nama saya Iftitah Naura Nur Azharo dan juga rekan saya Irina Tria Hidayati, Hindi Juni Arashid, Irina Kartika Utami, Iqmal Muntador, Jundan Ahsana, dan juga Hariman Juni Arahman. Strukturalisme adalah faham atau pandangan yang menyatakan bahwa semua masyarakat dan kebudayaan memiliki suatu struktur yang sama dan tetap. Tren metodologis yang menetapkan riset sebagai tugas menyingkapkan struktur objek-objek ini dikembangkan oleh para ahli humanoida. Strukturalisme berkembang pada abad 20, muncul sebagai reaksi terhadap evolusionisme positif dengan menggunakan metode-metode riset struktural yang dihasilkan oleh matematika, fisika, dan ilmu-ilmu lain. Strukturalisme juga beranggapan bahwa seluruh organisasi manusia ditentukan secara luas oleh struktur sosial atau psikologi yang mempunyai logika independen yang menarik berkaitan dengan maksud, keinginan, maupun tujuan manusia. Pada bagian ini kita belajar mengenai latar belakang lahirnya filsafat strukturalisme. Strukturalisme muncul pada abad ke-20 dan menjadi pendekatan paling populer di bidang akademik yang berkaitan dengan analisis bahasa, budaya, dan masyarakat yang pertama kali dicetuskan oleh Ferdinand de Saussure pada tahun 1857 sampai 1913 di Prancis. Aliran strukturalisme sendiri memiliki pengertian, pandangan, dan pendekatan pada ilmu humaniora yang mengkaji bidang tertentu sebagai satu sistem kompleks yang saling berhubungan. Aliran ini kemudian berkembang dan diterapkan pada bidang ilmu lainnya seperti sosiologi, antropologi, psikologi, psikoanalisis, teori sastra, dan arsitektur. Strukturalisme bukan hanya sebagai metode, akan tetapi juga sebagai sebuah gerakan intelektual yang datang untuk mengambil ekstensi di Prancis pada tahun 1960-an. Jadi pada tahun 1960-an lagi berkembang pesat sekali aliran strukturalisme di Prancis. Istilah strukturalisme muncul dalam karya-karya antropolog Prancis bernama Claude Lévi-Strauss yang kemudian mendorong pemikiran dari peneliti lain, di mana tulisan dari Claude ini memberikan pencerahan bagi peneliti lain untuk memberikan pemikiran mereka. Selain itu, menurut Alison Asister, ada 4 ide umum mengenai strukturalisme sebagai bentuk kecenderungan intelektual. Yang pertama, struktur menentukan posisi setiap elemen dari keseluruhan. Yang kedua, kaum strukturalis percaya pada setiap sistem memiliki struktur. Yang ketiga, kaum strukturalis tertarik pada struktural, hukum yang berhubungan dengan hidup berdampingan bukan perubahan. Dan yang terakhir, yang keempat, struktur merupakan hal nyata yang terletak di bawah permukaan atau memiliki makna tersirat. Selain itu, seorang filsuf bernama Samuel Blackburn juga berpendapat mengenai aliran ini. Beliau berpendapat bahwa strukturalisme adalah keyakinan bahwa fenomena kehidupan manusia yang tidak dimengerti kecuali melalui ketertarikan mereka. Hubungan ini merupakan struktur dan variasi lokal dalam fenomena yang muncul di permukaan dan ada hukum konstan dari budaya abstrak. Tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam strukturalisme. Yang pertama adalah Ferdinand de Saussure, merupakan bapak linguistik karena bapak Ferdinand ini dikenal sebagai penemu struktur bahasa linguistik dan semiotika modern. Ferdinand lahir di Jeneva pada 26 November 1857 dan wafat pada 22 Februari 1913. Untuk mengalahkan para sejarawan yang memakai pendekatan filologi, maka Ferdinand de Saussure menganjurkan pendekatan ilmiah dengan melalui sistem yang terdiri dari elemen dan peraturannya sendiri dalam pembuatan yang bertujuan menolong komunikasi dalam masyarakat, sebab Ferdinand de Saussure memandang komunikasi sebagai lumbung dari tanda-tanda wacana yang diberikan oleh sebuah komunitas. Yang kedua, Claude Lévi-Strauss, sebagai bapak antropologi modern yang lahir di Prancis pada 28 November 1908 dan wafat pada 30 Oktober 2009. Pengamatan yang dilakukan dituangkan dalam buku yang berjudul Tristes Tropico,
Dalam proses analisisnya, manusia dipandang sebagai porsi dari struktur yang tidak dikonstitusikan oleh analisis tersebut, melainkan dilarutkan dengan analisis tersebut. Yang ketiga, Jacques Lacan. Jacques Lacan merupakan seorang psikoanalis yang lahir di Prancis pada 13 April 1901 dan wafat pada 9 September 1981. Lacan mengembangkan psikoanalis Sigmund Freud berbasis semiologi dengan bantuan model linguistik dari Ferdinand de Saussure dan Claude Lévi-Strauss untuk berpendapat bahasa dan argumen sebagai sebuah tatanan kode. Bahasa dalam percakapan dapat mengungkapkan ketidaksadaran antar psikolog dan pasien karena bahasa selalu bergerak dan dinamis, termasuk metafora, metonomi, kondensasi, serta pergeserannya. Yang keempat, Paul Michel Foucault. Michael adalah ahli filsuf yang lahir di Prancis pada 15 Oktober 1926 dan wafat pada 25 Juni 1984. Michael seorang filsuf dari aliran poststrukturalisme dan postmodernisme. Pemikiran mengenai strukturalisme lebih mengarah pada filsafat yang mengatakan bahwa strukturalisme modern atau poststrukturalisme dalam bidang filsafat adalah dengan mendekati subjektivitas dari generasi dalam wacana epistemik dari tiruan ataupun pengungkapan. Yang terakhir, Roland Gerhard Barthes. Roland merupakan seorang sastra teori, filsuf, kritikus, dan semiotika yang lahir pada 12 November 1915 dan wafat pada 26 Maret 1980. Pandangannya dalam strukturalisme dikenal dengan mengembangkan dan memperluas bidang semiotika melalui analisis berbagai sistem tanda dan menerapkan pada kritik sastra dengan menganggap berbagai macam ekspresi atau analisis bahasa sebagai bahasa yang berbeda-beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan pemikiran pokok filsafat. Strukturalisme merupakan suatu gerakan pemikiran filsafat yang mempunyai pokok pikiran bahwa semua masyarakat dan kebudayaan mempunyai suatu struktur yang sama dan tetap. Strukturalisme sebagai aliran filsafat yang bereaksi terhadap subjektivisme yang didewakan oleh eksistensialisme merupakan ciri-ciri 1. Desentralisasi manusia. 2. Kematian manusia sebagai subjek. 3. Manusia dibicarakan dalam rangka struktur, bahasa, sosialisasi, ekonomi, dan politik. Sekian dari saya. Pengaruh filsafat strukturalisme di dunia. Strukturalisme tidak hanya digunakan untuk bahasa saja, sebagaimana perkembangan strukturalisme yang digunakan dalam berbagai bidang oleh beberapa filsuf mewujudkan pentingnya relasi-relasi dan komunikasi yang terstruktur dalam kehidupan manusia. Tidak mudah untuk membentuk peradaban dalam kehidupan manusia, karena adanya beberapa kesulitan-kesulitan, kejadian yang tidak diharapkan, serta kejadian yang di luar dugaan. Saya akan menyimpulkan filsafat strukturalisme. Filsafat strukturalisme adalah suatu ajakan untuk berpikir kritis mengenai pandangan yang menyatakan bahwa semua masyarakat dan kebudayaan memiliki suatu struktur yang sama dan tetap. Hal itu terjadi karena beberapa faktor, salah satunya yaitu karena istilah strukturalisme muncul dalam karya-karya antropolog Prancis Claude Lévi-Strauss yang kemudian mendorong pemikiran dari penelitian lain. Selain itu, munculnya filsafat strukturalisme juga dikarenakan munculnya tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan filsafat strukturalisme. Tokoh-tokoh tersebut antara lain Ferdinand de Saussure, Claude Lévi-Strauss, Jacques Lacan, Paul Michel Foucault, Roland Gerhard Barthes. Dari tokoh-tokoh yang menyebabkan filsafat strukturalisme berpengaruh di dunia. Strukturalisme juga digunakan oleh para filsuf sebagai relasi dan komunikasi yang struktur dalam kehidupan manusia. Hal itu karena strukturalisme juga sebagai proses pembangunan dan berinteraksi satu sama lain dan mengembangkan kebudayaan sendiri.
dengan tujuan sebagai reaksi terhadap evolusionisme positif dengan menggunakan metode-metode riset struktural yang dihasilkan oleh matematika, fisika, dan ilmu-ilmu lainnya. Sekian video pembelajaran dari kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.